Om Swastiastu, selamat pagi Astaniti, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman peserta EduKelas Online Esther House of Beauty Denpasar. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Nivita. Saya adalah beauty konsultan dari Esther House of Beauty Denpasar, sekaligus menjadi host pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang meluangkan waktunya untuk mengikuti EduKelas dari Esther House of Beauty Denpasar yang bertemakan Beauty and Coffee pada hari ini Senin 28 September 2020 yang dimulai dari pukul 10.30 hingga 11.30 siang nanti. Nah, dalam EduKelas Beauty and Coffee ini memiliki dua sesi. Sesi pertama bersama dokter konsultan Esther House of Beauty Denpasar, Dr. Sri Aryani yang lebih akrab kita kenal Dr. Ari, yang akan membawakan materi berjudul No Pain Thread Lift. Nah, No Pain Thread Lift ini adalah treatment yang dimiliki oleh Esther House of Beauty untuk mendapatkan wajah yang proporsional dengan metode penanaman benang tanpa merasakan rasa sakit. Lalu, di sesi yang kedua kita akan bertemu dengan Ida Bagus Jendra Pramana STR Par, owner dari Warmit Coffee. Jadi di sini nanti Kak Jendra akan mengenalkan kita tentang kopi secara umum dan dibarengi dengan demo pembuatan kopi dan latte art. Dalam EduKelas hari ini dengan senang hati Esther House of Beauty dan Warmit Coffee memberikan special door prize, yaitu dari Warmit Coffee sendiri memberikan 15 voucher diskon 20%, dan dari Esther House of Beauty Denpasar memberikan satu voucher 100.000 untuk treatment medical facial, lalu Esther Cosmetic Black Purifying Foam, lalu Esther Hand Gel dan Esther Hand Soap. Dan di sini spesial juga loh, kita memberikan diskon 25% untuk treatment No Pain Thread Lift. Dan juga ada free konsultasi bersama Dr. Ari. Jadi di sesi tanya jawab nanti, teman-teman boleh sekali untuk menanyakan segala permasalahan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki kepada Dr. Ari. Wah, baik sekali ya door prize yang hari ini kita berikan. Jadi teman-teman saya harapkan aktif dalam sesi tanya jawab dan tetap stay tune di EduKelas ini hingga EduKelas ini berakhir. Tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan profil dari Esther House of Beauty terlebih dahulu. Sebelumnya untuk kelancaran EduKelas hari ini saya meminta untuk para teman-teman peserta untuk mematikan terlebih dahulu audio dan videonya ya. Ya, saya akan mengenalkan profil dari Esther House of Beauty. Esther House of Beauty berdiri sejak 1994. Esther House of Beauty sudah memiliki 16 cabang di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu di Surabaya memiliki 2 klinik yang beralamat di Jalan Darmo Permai Selatan dan WR Suprapta. Lalu kami memiliki klinik di Malang, Kediri, Tulung Agung, Madiun, Ponorogo, Solo, Jakarta, Lampung, Manado, Sampit. Dan inilah Esther House of Beauty Denpasar yang beralamat Jalan Sermajodok 6 Denpasar. Ya, ini adalah founder dari Esther House of Beauty, Dr. Esther Pertiwi, yang memiliki quotes wanita tak hanya harus cantik, tapi kulitnya harus sehat pula. Nah, disinilah Esther House of Beauty memiliki moto yaitu Top to Toe Aesthetic Solution, yang dimana Esther House of Beauty menyediakan perawatan estetika secara menyeluruh mulai dari rambut, wajah, tubuh, hingga ujung kaki. Lalu kami memiliki konsep perawatan yang mengharmonisasikan herbal, advanced, medical, dan kosmetik. Nah, ini adalah beberapa treatment yang kami berikan dan akan kami kenalkan kepada teman-teman peserta EduKelas Online. Di sini untuk perawatan rambut kami memiliki perawatan untuk rambut yang beruban sampai memiliki kerontokan parah. Lalu untuk wajah kami juga
sangat bagus sekali untuk wajah yang berjerawat, bisa datang langsung ke Ester House of Beauty Denpasar, karena di sini kami memiliki perawatan face bioherbal. Lalu untuk body kita memiliki perawatan untuk punggung dan seluruh tubuh seperti biopeeling dan milk bath. Lalu di sini kami juga memiliki face reshaping untuk memberikan wajah agar tetap proporsional seperti botox, skin filler, dan V-shape injection. Lalu kami juga memiliki perawatan untuk laser seperti freck laser untuk meremajakan kulit dan mengencangkan kulit. Nah, inilah top 5 best selling treatment dari Ester House of Beauty. Yang pertama ada medical facial, yang kedua ada brightening mask, yang ketiga ada face bioherbal, dan keempat ada botox, dan yang terakhir ada glowing pill. Ya, di sini adalah Ester House of Beauty Denpasar, di mana tidak hanya perempuan saja ya yang melakukan perawatan, tetapi lelaki juga butuh perawatan ekstra. Nah, saya akan memperlihatkan ruangan-ruangan yang ada di Ester House of Beauty Denpasar. Di sini kami memiliki personal room, yang dimana memiliki alat canggih laser dan tentunya akan memberikan kenyamanan untuk para pasien yang datang ke sini. Lalu di lantai 2 kami memiliki ruang perawatan untuk body. Nah, di sini kami tetap mengikuti protokol kesehatan ya teman-teman. Jadi di sini kami sudah memiliki UV light sterilizer yang dimana sebelum pasien datang untuk melakukan perawatan, jadi sebelumnya ruangan-ruangan treatment sudah kami berikan UV light sterilizer untuk membunuh bakteri dan virus di setiap ruangan. Dan tentunya untuk para beauty therapist sendiri sudah memakai APD lengkap mulai dari face shield, masker, hingga penutup badan. Seperti teman-teman lihat di layar ya. Lalu untuk teman-teman yang ingin membeli produk, tidak perlu khawatir apabila masih merasa takut untuk masuk ke klinik. Tenang saja, nanti beberapa staf kami akan membantu untuk mengantarkan produk yang sudah Anda pesan melalui WhatsApp. Nanti akan dikirimkan langsung ke teman-teman yang sudah menunggu di kendaraannya di depan klinik. Seperti yang bisa dilihat di gambar. Lalu untuk semua produk kami tentunya sudah membersihkan terlebih dahulu, seperti menyemprotkan disinfektan ke setiap produk yang akan dikirim. Teman-teman ada yang ingin mengirimkan produk melalui ojek online, tapi tentunya kami sudah menyemprotkan terlebih dahulu disinfektan ini. Nah, Ester House of Beauty juga memiliki pabrik sendiri yang terletak di Sidoarjo. Tentunya produk ini sudah melewati kehigienisan dan tentunya semua produk aman. Dan inilah saya mengenalkan produk retail dari Ester House of Beauty. Kita memiliki Ester Kosmetik dan Esa Kosmetik. Nah, selanjutnya saya akan memanggil Dr. Ari terlebih dahulu ya, untuk memulai sesi pertama kita. Dr. Ari bisa menyalakan audio dan videonya. Halo Dokter Ari, selamat pagi. Halo Pita, selamat Halo siang. Dokter, iya. Dokter, hari ini kita akan membahas apa Dokter? Baik Dokter, kabar. Hari ini akan membahas apa Dok? Dokter Ari. Oke, hari ini saya akan membahas tentang no paid leave ya. Baik Dok, silakan. Dokter Ari. Silakan Dokter Ari.
Oh baik, mohon maaf untuk Dokter Ari, sepertinya sinyalnya kurang bagus. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman peserta EduClass yang baru hadir, yang baru join di EduClass ini. Jangan lupa ya untuk selalu aktif di tanya jawab dan selalu ada sampai akhir di EduClass ini karena kita akan memberikan banyak door prize pada hari ini. Sambil menunggu Dokter Ari. Pakai data aja, Dok. Tethering aja, Dok. Ini aku pakai data. Wifi-nya nggak bisa soalnya. Ada terkendala sinyal terlebih dahulu. Oke, maaf ya, ini ada sedikit gangguan. Apa? Ya, silakan Dok. Oke, kita mulai bahas no pain thread-lift ya. Ini sejenis treatment benang tanpa menggunakan jarum. Jadi dia tekniknya itu benang akan kita masukkan ke dalam wajah tanpa satupun menggunakan jarum, jadi tidak sakit. Gitu intinya ya. No pain thread-lift itu merupakan treatment dengan menggunakan teknologi TDN. Jadi transfer double nanosphere. Itu teknologi yang memang saat ini sudah canggih ya. Itu dapat memberikan efek instant facelift. Dia juga lebih lembab, lebih kencang, dan tentunya kerut-kerut yang ada pada wajah, terutama area dahi, mata, itu bisa lebih berkurang. Oke, ini merupakan treatment yang needleless thread-lift, jadi memang tidak menggunakan jarum sama sekali. Terus kemudian painless, ya jelas karena tidak menggunakan jarum, jadi tidak ada rasa nyeri, non-invasif, dan no downtime. Jadi karena tidak terlalu ada luka, ada kulit jadi terkelupas atau merah, jadi itu kita pada treatment ini tidak ada downtime-nya. Oke. Lanjut kita. Jadi no pain thread-lift ini memberikan treatment yang digunakan dengan menggunakan benang. Jadi benangnya itu dimasukkan ke dalam kulit wajah itu, terutama daerah yang berkerut, dengan kita melarutkan benang itu terlebih dahulu. Jadi pada treatment ini dengan adanya TDN teknologi ini, dia dapat memberikan penetrasi berbagai macam bahan aktif yang sudah dibentuk dalam kemasan yang nano size. Jadi itu akan treatment ini bisa menghantarkan si benang itu yang sudah larut itu ke dalam lapisan kulit yang bawah. Jadi pada target area. Misalnya kita di wajah ya, kerut di dahi, di sudut mata, atau di area lainnya. Di situ kita lebih fokus pengerjaannya pada daerah kerut. Walaupun kita dikerjakan dulu pada seluruh wajah. Jadi ini treatmentnya sangat-sangat bagus dan tidak invasif. Jadi untuk orang-orang yang takut jarum, ada alternatif pilihan. Jadi seperti kita tahu sendiri, kalau penggunaan thread-lift yang biasa itu pasti menggunakan jarum, kanul. Jadi kita memerlukan anestesi, ada perlukaan, tergantung juga benang yang kita gunakan berapa. Jadi ada yang harus kita lubangi dengan jarum itu berapa. Jadi memang kalau thread-lift yang biasa itu lebih
Kalau yang ini benar-benar tidak ada rasa sakit sama sekali, aman, memberikan efek nyaman juga di pasien, dan hasilnya juga sangat bagus. Jadi immediate result yang kita lihat setelah melakukan treatment ini, yang pertama adalah efek lifting. Jadi ada efek pengencangan, terus yang kedua ada pore minimizing, jadi bisa mengecilkan pori-pori kulit. Terus juga ada juga. Terus ada efek volumizing, jadi volumizing itu mengisi daerah-daerah yang memang jaringannya sudah mulai hilang, sudah mulai berkurang. Itu ada efek volumizing pada treatment ini. Kemudian ada reduce wrinkle pasti, jadi bisa mengurangi kerut-kerut halus pada dahi, sekitar mata, terus juga smiling line, dan area lainnya. Yang terakhir itu ada radiant glow juga. Jadi efek pencerahannya sangat jelas kita lihat setelah treatment. Pada treatment ini ada 5 step ya. Itu intinya 5 step treatment ini adalah yang pertama tunneling. Jadi seperti kita ketahui tunneling itu apa sih? Tunneling itu kayak bikin terowongan ya. Jadi pada pengerjaan step pertama itu kita memberikan bahan dari foam, terus ada pre-linser, itu fungsinya untuk mengangkat sel kulit matinya, terus kombinasi bahan-bahan yang bersifat acid itu bersifat asam, jadi dia mengandung glycolic acid, salicylic, lactic acid, itu akan kombinasi dengan teknologi TDN itu akan memberikan efek di wajah itu seperti memberikan bikin terowongan atau lubang ya, lubang pada kulit yang bisa menyebabkan bahan-bahan aktif itu bisa masuk serap sampai lapisan bawah kulit, yaitu lapisan dermisnya. Disitulah nantinya akan bekerja benangnya, membentuk kolagen, dan sebagainya. Terus yang tahap kedua adalah encapsulating nanotreat. Jadi pada tahap kedua ini kita akan melarutkan benang yang akan kita masukkan ke bawah kulit itu. Jadi benang yang digunakan itu dari bahan ulat sutra ya. Itu lebih dikenal dengan fibroin silk. Inilah yang akan dilarutkan dengan serum khusus yang memang fungsinya untuk melarutkan benang ini. Kemudian setelah larut kita masukkan ke dalam kulit. Nanti untuk lebih jelasnya bisa lihat pada video. Itu akan lebih jelas terlihat bagaimana cara mengerjakannya. Terus yang ketiga, step yang ketiga itu calming, jadi menenangkan kulit. Pada saat step ketiga ini kita memberikan hydra booster ya, jadi efek untuk melembabkan, efek untuk meningkatkan sirkulasi pada kulit. Terus itu juga ada efek untuk menenangkan kulit. Terus yang keempat itu adalah step tightening. Step tightening itu kita memberikan suatu bahan yang mengandung banyak asam amino ya seperti xanthoin, terus ada juga asam amino yang lainnya. Ini fungsinya untuk efek pengencangan. Terus yang step yang kelima itu adalah superficial firming. Ini kita memberikan seperti high tension ampul, jadi dalam bentuk ampul, biasanya sering kita kenal juga sebagai skin booster. Ini mengandung bahan-bahan yang memang untuk memberikan nutrisi pada kulit. Jadi banyak bahan asam amino yang kita masukkan untuk memberikan nutrisi pada kulit sehingga kulit bisa memproduksi kolagen.
kita sudah tambahin kolagen dengan benang itu, dengan adanya bahan-bahan itu akan merangsang kolagen lebih lanjut, sehingga kulit kita akan menjadi lebih kencang, lebih isi. Jadi untuk jaringan-jaringan yang udah loss itu bisa lebih isi lagi, terus bisa memberikan efek kencang, halus, dan lebih cerah. Begitu tahapannya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat video ya, video No Pain Thread Leaf. Jadi ini bahan-bahannya, ini bahan yang aman ya, yang bisa kita gunakan. Ya, ini step satunya, ada foam, ada peelinser. Ini fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi kita oleskan dulu. Kita tunggu 2-3 menit. Kemudian kita moslap sebentar perlahan. Terus step 2 ini benangnya. Benangnya ini dari ulat sutra ya, yang kita larutkan. Lalu kita oleskan di wajah, seluruh wajah. Kemudian kita fokus daerah-daerah yang berkerut. Seperti smiling line, sudut mata, dahi, itu biasanya. Ya, ini yang step 3 yang kita berikan hydra booster itu. Kemudian step 4 kita memberikan high tension gel untuk memberikan efek liftingnya. Tunggu 20-30 menit. Yang step yang terakhir adalah kita memberikan ampul. Jadi beberapa tetes ampul yang mengandung bahan-bahan aktif, bahan-bahan amino yang memang berfungsi untuk efek perangsangan kolagen dan pengencangan. Oke, itu videonya. Ya, ini before after-nya, ini hasil yang langsung ya setelah treatment. Ini karena saya sudah coba treatment ini hasil yang secara langsung ya, ini bisa kita lihat kerutnya juga berkurang. Nanti kita evaluasi lagi setelah 2 minggu dan 4 minggu. Itu dari clinical result yang sudah dilakukan di Korea, itu hasilnya sangat bagus, jadi kerut bisa berkurang sampai 30%. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, rutin, itu akan memberikan hasil yang sangat bagus. Ya, ini sudut mata. Oke. Ini juga dari clinical trial yang sudah pernah dilakukan, sangat kelihatan banget hasilnya ya. Ini dievaluasi setelah 4 minggu. Hasilnya seperti ini. Ini sudut mata sangat jelas kelihatan. Daerah yang antara sudut pertengahan bola mata. Oke. Nah, ini pada dahi. Kita dapat melihat hasilnya yang bagus itu pada minggu keempat ya. Dan itu perlu diulang lagi untuk memberikan hasil yang berkesinambungan. Oke. Itu aja sih tentang No Pain Thread Leaf. Jadi kalau yang ingin tahu lebih banyak tentang No Pain Thread Leaf bisa langsung ke sini ya Fit ya, bisa ke Esther House of Beauty Denpasar, nanti ketemu dengan saya, nanti saya bisa jelaskan lebih
detail, atau kalau mau yang bertanya lewat WA atau chat di sini juga bisa. Ini ada satu Esa Kosmetik yang mau diinfokan juga tentang Black Purifying Foam. Jadi ini salah satu sabun yang kita punya yang sangat bagus dan aman ya. Jadi untuk kulit yang berminyak dan berjerawat, dia mengandung bahan aktif yang activated charcoal dan coffee robusta. Ini oil free, jadi aman untuk usia remaja juga bisa. Ini tidak memberikan efek merah pada kulit. Ya, itu aja sih Fit. Mungkin ada yang mau dibahas lagi. Oke, baik Dok. Terima kasih untuk penjelasan untuk materi pertama ini ya Dok ya. Ya, Lalu saya akan melanjutkan untuk promo kita ya Dok ya di bulan depan ya Dok ya. Ini menarik banget ya tentang perawatan e-treatment. Jadi belanja all treatment plus e-treatment akan mendapatkan free produk Ester Eye Cream dari Ester. Lalu untuk produk-produk kita juga masih tetap ada diskon up to 25%. Lalu nanti di IG Ester House of Beauty akan ada IG Live Get to Know About Face and Body Peeling pukul 13 WIB yang akan dibawakan oleh Dr. Regina Gracia. Lalu ini adalah marketplace dari Ester House of Beauty. Kita ada di Bukalapak, lalu ada di Shopee, dan ada di Tokopedia juga. Jadi teman-teman yang tertarik untuk membeli produk di Ester House of Beauty bisa juga loh membeli produk kita secara online. Nah, nanti di acara sesi tanya jawab nanti boleh menanyakan tentang treatment ini atau mungkin memiliki permasalahan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki bisa langsung tanyakan ke Dr. Arya untuk di sesi tanya jawab nanti dan bisa langsung meninggalkan pertanyaan di kolom chat di bawah. Nah, ini untuk informasi. Jadi nanti ada sesi tanya jawab lagi setelah pembicara kedua ya Fit ya? Ya betul dokter. Lalu ini adalah informasi lainnya. Kami memiliki website di www.ester.id, lalu di Instagram kami ada Ester House of Beauty, lalu untuk Ester Kosmetik juga ada estercosmetics.id, esakosmetik.id. Ya, sekian presentasi materi dari Dr. Ari. Kita akan lanjut ke sesi kedua bersama Kak Jendra. Kak Jendra bisa langsung bergabung. Ya, Kak. Kita tunggu. Halo. Halo, apa kabar? Ya. Baik. Baik. Ya, baik Kak Jendra udah siap nih untuk membawakan materi hari ini? Ya, siap. Ya, saya persilakan untuk share screen ya, Kak. Oke. Wait a moment. Halo, selamat siang teman-teman. Siang. Saya Jayendra. Saya owner dari Walmet Coffee Shop di Jalan Seminyak Kunti 2. Di sini saya ada menjelaskan sedikit tentang kopi secara umum ya. Untuk sebelum melakukan bisnis coffee shop atau kedai kopi. Nah, untuk di sini tujuan memberikan wawasan tentang kopi dan dapat mengetahui perbedaan kopi Arabica dan Robusta, dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan kopi dari biji kopi sampai dijual. Habis itu peserta mengetahui metode penyeduhan kopi dan berbagai sajian kopi. Banyak soalnya metode-metode yang kita harus tahu di sini. Untuk mengetahui jenis-jenis minuman kopi seperti apa dan manfaat kopi bagi kesehatan. Dan untuk setelah itu demo membuat latte art dan tips and trick untuk menjalankan usaha kopi. Maybe nanti di pertanyaan yang saya nggak jelaskan semua. Soalnya panjang. Ya. Baik Kak, seru sekali sepertinya akan diberikan ke kita semua ya. Kopi adalah jenis minuman berasal dari ekstraksi kopi, dari biji dari tanaman kopi itu sendiri. Dan kopi sendiri berasal dari bahasa Arab ya, kalau kita ketahui namanya kawa, yang berarti kekuatan, itu makanan strong dari sebagian makanan branding tinggi gitu modelnya. Dan kembali mengalami perubahan menjadi kafe
yang berasal dari bahasa Turki sebelumnya dan berubah lagi menjadi kopi di bahasa Belanda, dan penggunaan kata kopi sekerap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kopi saat ini, seperti itu. Habis itu di sini adalah perbedaan kopi Arabica dan Robusta. Dilihat dari gambar, dari biji Arabica dan Robusta itu memiliki perbedaan di bodi yang kalau Arabica mempunyai berbentuk oval ya, dan memiliki strap S di tengahnya. Kalau misalnya Robusta itu memiliki bodi yang berlingkar, lebih kecil daripada Arabica dan mempunyai strip lurus gitu. Untuk mengetahui biji Arabica dan Robusta seperti apa. Dan untuk rasa, Arabica juga memiliki rasa keasaman yang luar biasa, tingginya asam. Kalau full Arabica, dan Robusta memiliki rasa yang lebih pahit ya, kafeinnya lebih tinggi daripada Arabica. Setelah itu, sebentar. Nah, sini untuk perjalanan kopi dari kebun ke kafe. Di sini prosesnya banyak ya, di sini yang pertama green beans. Green beans itu adalah biji kopi yang masih mentah, yang masih di dalam buah kopi itu sendiri. Habis itu ada proses cleaner. Cleaner itu pembersihan dari rangka ranting biji kopi, daun dan kulitnya. Habis itu distoner itu memisahkan biji kopi yang sudah dibersihkan dengan kerikil-kerikil kecil. Habis itu grinder itu memilih biji kopi yang matang dan yang mana tidak matang. Habis setelah itu gravity itu proses di mana pemisahan biji kopi yang kopong, yang nggak ada isinya sama yang ada isinya. Habis itu setelah itu color storer itu memisahkan biji yang mana green beans yang bagus, yang warna hijau benar, dan yang warna coklat itu dipisah. Nah, setelah itu ada roasting, di sini ada roasting, grinding, dan mixing. Di sini sudah proses package, ya, sudah diproses untuk bisa dijual. Yang pertama, roasting ini yang biasa digunakan di coffee shop saat ini. Roasting cuma di roasting di pabrik dan menghasilkan biji kopi yang sudah di roasting, habis itu di package dan dijual. Habis itu ada grinding. Grinding itu proses di mana biji kopi sudah di-grind, sudah digiling jadi bubuk ke dalam dari pabrik. Setelah itu dikemas dan dijual seperti kopi-kopi saset yang sudah ada di warung-warung seperti itu. Habis itu mixing. Nah, mixing kopi ini yang mixing sudah di-mixing dengan creamer, gula, dan macam-macam perasa lain lah ya, seperti kopi-kopi yang ada rasanya seperti itu. Nah, itu semua sudah dalam proses packaging, langsung sudah siap dijual. Habis itu, setelah itu, di sini untuk metode penyeduhan kita, di sini umumnya ada 3. Pertama ada metode rendam, yang kedua ada dripper atau tetes, yang ketiga ada pressing. Nah, untuk pertama di sini rendam itu biasanya dipakai alat French press. Metode rendam ini biasanya menghasilkan kopi yang rasa sangat kuat di bodi. Yaitu biasanya dipakai biji Robusta untuk menghasilkan bodi yang sangat tinggi gitu, kepahitan yang sangat tinggi. Setelah itu ada drip V60. Ini yang biasanya digunakan umum lah sekarang, digunakan di coffee shop atau kedai-kedai lain untuk menyeduh kopi. Ini menghasilkan rasa kopi yang sangat light karena dia sudah difilter dengan alat dripper ini. Dan biasanya yang cocok untuk digunakan beans ini Arabica, full Arabica, karena dia Arabica menghasilkan keasaman dan rasa-rasa kopi yang benar-benar ada. Setelah itu pressing, mesin kopi espresso yang biasanya digunakan untuk alat pressing. Dapat menghasilkan krema yang coklat, dan jenis roasting kopi ini bisa dilakukan dalam blend dengan rasa yang sangat-sangat pahit ada, asam ada. Jadi yang digunakan di sini biji kopi Robusta yang mix. Jadi Robusta bisa, Arabica bisa dijadiin satu dan menghasilkan kopi espresso ini dengan menggunakan mesin espresso yang biasa ada di coffee shop. Nah, untuk jenis-jenis minuman biasanya yang belum tahu untuk minuman kopi di sini, yang biasa ke coffee shop apa sih espresso, apa sih latte, apa sih cappuccino, di sini saya akan jelaskan sedikit biar kalian
mengerti yang belum tahu sebelumnya tentang kopi ya. Untuk espresso di sini adalah apa namanya hasil ekstraksi kopi dari pressing mesin espresso itu sendiri yang menghasilkan cuma 30 mili kopi dan itu rasanya sangat balance, strong. Jadi yang biasanya yang diminum ini orang-orang tua yang suka lagi bekerja itu untuk mencari stamina yang lebih tinggi ya espresso. Dan untuk americano itu espresso yang ditambah air. Jadi ini semua minuman panas. Setelah itu cappuccino. Cappuccino itu espresso dan susu. Bisa dibilang kopi susu yang dipresentasikan dengan panas. Dia memiliki foam yang besar untuk espresso dan espresso. Setelah itu untuk cafe latte hampir sama dengan cappuccino. Dia membedai cuma mempunyai foam yang sedikit dan mempunyai gelas yang lebih besar. Dan di situ flat white itu sama juga dengan cappuccino tapi tidak menggunakan foam. Dia hanya hot susu dan espresso. Habis itu setelah itu untuk manfaat kopi bagi kesehatan dan kecantikan ya. Di sini yang pertama meningkatkan fungsi otak dan memperbaiki mood, dan kedua menstimulasi fungsi syaraf dan menambah energi, yang ketiga untuk mengurangi risiko diabetes tipe 2. Nah, untuk kesehatan kopi untuk kecantikan juga ada, di antaranya mencegah kulit dan menghilangkan mata panda dan menggerakkan sel-sel kulit mati seperti itu. Nah, untuk demo latte art di sini saya akan langsung mendemokan ya latte art itu sendiri di coffee shop-nya langsung. Baik, Kak. Oke. Silakan. Terus. Oke, sambil menunggu Kak Jaya untuk mempersiapkan demonya. Halo. Halo. Di sini pertama kita membuat latte art menggunakan mesin espresso yang pressing yang tadi saya jelaskan. Itu sudah kita pakai masker. Protokol kita harus ikutin protokolnya. Nah, di sini kita membuat latte art itu menggunakan mesin espresso yang dari tadi metodenya itu pressing. Jadi di sini ada alat espresso dan di sini ada grinder. Jadi biji kopi yang tadi proses roasting aja yang hanya menghasilkan biji kopi ini yang langsung di grind menggunakan alat ini. Nah, langsung saja kita grind biji kopi. Pertama kita timbang dulu kopi ya. Kita timbang dulu alatnya ini. Kita grind alatnya. Kita mencari 18 gram dari biji kopi ini. Kita timbang wali 17 lagi dikit. Ini namanya proses tempering untuk memadatkan serbuk kopi di dalam kotak filter agar nanti pressingnya bagus. Ini ekstraksi ambil kopi. Ya, di sini ada steaming, di sini ada proses pembuatan foam. Oke, ini kita ambil susu dulu. Kita menggunakan susu refill fresh milk. Kita hitung 200. Di sini proses untuk mencari foam itu pertama
kita panaskan susunya dari masukkan jug. Ini suaranya kita rekam dengan dari desis seperti ini. Saat foamnya sudah tinggi dan panas, kita selesai. Sampai kelas. Sini proses curing. Kita buat tulip ya, layer. Di sini proses pembuatan latte art ya. Seperti itu, simpel aja. Nanti kita lanjutkan di pertanyaan untuk sesi yang lainnya. Wow. Seperti itu ya Kak ya proses untuk pembuatan kopi. Ya. Seperti itu. Nah Kak Jai, aku mau tanya Jadi, nih. proses pembuatan latte art itu sebenarnya bisa dipelajarin jika kita mengambilnya setiap hari dan menggunakan kebiasaan lah untuk mengambilnya gitu. Saya nggak profesional dalam latte art, saya nggak profesional dalam kopi, tapi saya berbisnis kopi itu mempelajari semua apa yang saya presentasikan hari ini. Oke. Seperti itu, saya teman-teman yang ada dan yang berprestasi dalam bidang ini. Nah, Oke. habis itu Di sini, halo Kak Jai. saya buka masker. Nah, untuk apa namanya? Untuk tips and trik menjalankan usaha kopi kita lanjutkan di pertanyaan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, sudah saatnya kita untuk membaca pertanyaan-pertanyaan ya untuk Dr. Ari dan Kak Jayendra. Tapi yang pertama ini saya akan memberikan pertanyaan untuk Dr. Ari ya dok. Halo Dr. Ari. Fit. Oke Dr. Ari. Sudah siap ya dok ya. Ini saya membacakan pertanyaan dari Teresia. Dok, apa semua jenis kulit bisa melakukan thread lift? Biasanya tahan berapa lama ya dok? Oke, untuk Mbak Teresia ya, jadi semua jenis kulit bisa melakukan thread lift yang kalau untuk yang no pain itu bisa, kecuali yang mungkin kulitnya masih berjerawat parah ya, lebih baik kita tangani jerawatnya dulu. Karena no pain thread lift ini cukup aman dan bisa pada semua jenis kulit, tapi khususnya sih kulit yang sudah mulai aging ya Fit, jadi yang sudah mulai kendor, mulai timbul kerut-kerut halus, kulitnya kering atau dehidrasi, itu sangat bagus melakukan treatment ini. Oke, selanjutnya Fit. Selanjutnya dok, bedanya thread lift sama V-shape apa ya dok? Oke, thread lift itu kan untuk yang no pain ini ya, yang dimaksud ini pertanyaan no pain atau thread lift secara umum ya. Kalau yang untuk no pain thread lift ini itu kan menggunakan benang yang kemudian dilarutkan dan dimasukkan ke dalam kulit, itu prinsipnya. Terus kalau yang V-shape itu bisa menggunakan injeksi, jadi dia menggunakan bahan-bahan yang memang untuk melisiskan lemak pada wajah. Jadi biasanya untuk orang yang pipinya tembem, itu V-shape kita bisa suntikan pada area yang banyak lemaknya, sehingga itu lemaknya larut dan wajahnya jadi lebih
V-shape. Itu Fit. Oh, Kalau yang V-shape yang menggunakan benang juga ada gitu. Tapi itu lebih sering menggunakan benang yang dengan teknik menggunakan jarum. baik, Gitu. Dok. Itu bedanya. Kan di sini Nivita juga penasaran ya, Dok ya. Kan banyak banget yang takut sama benang, Dok. Biasanya tuh sebelum melakukan treatment yang dengan metode masukkan benang itu pasti di anestesi kan, Dok ya? Iya pasti, itu pasti kita anestesi dulu. Jadi kita harapkan memang tidak menimbulkan rasa nyeri yang sangat. Jadi kita minimalkan rasa nyerinya dengan pemberian anestesi yang cukup lama, antara 30 sampai 40 menit. Oh, baik. Jadi sebenarnya nggak usah ditakutkan thread lift yang menggunakan jarum ataupun tidak. Itu bisa kita tentukan yang mana itu pada saat kita bisa ketemu dan waktu konsultasi ya Fit ya. Di sana kita bisa memilih treatment mana yang paling bagus. Jadi biar tidak menimbulkan trauma juga, tapi hasilnya sangat bagus. Oke. Baik Dok, ini ada dari Wayan Wiratni. Maaf Dok, untuk pori-pori besar perawatannya apa ya? Pori-pori besar itu perawatannya itu bisa dengan laser, bisa dengan frek laser, atau bisa juga dengan dermapen. Itu kita menggunakan jarum-jarum yang bentuknya pen. Kita masukkan serum yang memang fungsinya untuk mengecilkan pori-pori. Terus yang ini juga no-pain thread lift juga mempunyai efek bisa mengecilkan pori-pori kulit. Jadi untuk Mbak itu siapa namanya tadi? Mbak Teresi, Mbak Wayan Wiratni. Mbak Wayan Wiratni, saya lihat dulu wajahnya seperti apa, kondisinya seperti apa, nanti kita bisa tentukan treatment mana yang bagus. Jadi ada beberapa option sih, tergantung kondisi kulitnya. Oke, siap Dok. Lalu ini ada dari Kak Riyadu, kerutan yang besar dan dalam apakah bisa dengan treatment thread lift? Mungkin dokter bisa memberikan treatment terbaik kita ya Dok ya. Apa aja sih yang ada di ester? Kalau kerut yang dalam itu tergantung lokasi ya di mana. Itu sebenarnya paling bagus tetap untuk yang kerut dan hasilnya sangat bagus itu dengan botox. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dia kerutnya tidak terlalu dalam, bisa dengan no-pin atau dengan benang yang menggunakan jarum. Jadi kerutnya tuh lokasinya di mana dulu, Fit. Jadi harus kita tentukan dulu yang mana yang treatment yang paling bagus. Jadi optionnya tuh antara botox, no-pin thread lift atau thread lift yang menggunakan jarum. Oh, baik untuk Kak Riyadu mungkin bisa langsung datang ke Ester House of Beauty Denpasar ya untuk dilihat sama Dokter Ari terlebih dahulu permasalahan kulitnya nih apa sih dan treatment apa yang cocok yang akan kami berikan di sini seperti itu. Oke, lanjut ya Dok ya. Oke. Lalu tunggu sebentar. Kayaknya banyak buat itu ya. Iya, sepertinya ya. Sepertinya ada banyak legenda. Sama kopi nih rupanya. Iya. Untuk dokter sendiri juga ingin tanya-tanya tentang kopi nggak nih Dok? Iya, benar. Nanti saya datang aja ya Gus ya, langsung ke sana ya. Kak Jendra mungkin bisa menghidupkan audio dan videonya Kak. Halo. Halo Kak. Iya. Ini dokter penasaran tentang kopi nih Kak. Oh iya gimana Dok? Ya gimana Dok? Ini kayak banyak yang tanya tentang kopi, jadi biar mereka yang bertanya dulu. Kalau saya nanti datang langsung aja ya, saya ke sana ya. Iya, ya, tapi tunggu kedatangannya. Kita sharing-sharing di sini. Oke, bisa lanjut dah itu. Banyak yang tanya tuh. Kak Jay siap ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Oke. Jadi di sini ada dari Kak Putri. Kalau beli cold brew botolan bisa disimpan berapa hari ya? Untuk cold brew botolan itu bisa disimpan kurang lebih kalau sudah masih ditutup seminggu 2 minggu masih bertahan. Kalau misalnya udah dibuka tutup itu
Paling lama yang masih segar, kalau masih segar itu kurang lebih 5 sampai 6 hari lah menurut saya. Masih best rasanya. Ya. Karena cold brew itu kan sudah penyaringan yang lama 24 jam dan peruntukannya air. Jadi kalau sudah dibuka kembali udara, aroma itu sudah hilang jadinya. Jadinya kadang dia watery dan nggak punya rasa lah, cuma rasa asam dan pahit aja sih. Oh gitu. Oke, di sini ada dari Kak Reza Pahlevi. Susu yang rekomen pakai buat latte art pakai susu apa ya, Kak? Kalau susu susu apa aja bisa sebenarnya. Kalau untuk mau belajar latte art, susu dari susu kental manis juga bisa. Habis itu susu UHT bisa juga dan susu fresh milk. Tapi cuma bedanya kalau susu UHT itu atau fresh milk, UHT akan cepat gelembung, akan cepat juga teksturnya kurang tebal dan kurang foamy. Kalau fresh milk dia akan menghasilkan foaming yang bagus, rasa yang bagus dan gampang. Pakai fresh milk sih, tapi emang untuk usaha kedai lebih cocok UHT aja sudah cukup untuk melakukan latte art. Untuk belajar, kalau untuk belajar biar tidak waste banyak susu, kita bisa pakai susu kental manis. Halo? Halo? Kak Jay? Halo? Oke, untuk Kak Jay sendiri, halo? Ya. Untuk Kak Jay sendiri, untuk belajar latte art kira-kira butuh waktu berapa lama sih? Untuk belajar latte art, saya start belajar latte art itu udah hampir 1 tahun ya sekarang. Hampir 1 tahun ya, Kak ya? Halo? Sampai dapatkan hasil yang baik. Halo, dengar? Ya, dengar, Kak. Bisa didengar, Kak? Ya, bisa. Udah, itu belajar sudah hampir 1 tahun latte art. Nah, itu belajar nggak belajar sendiri, juga belajar sama teman bagaimana prosesnya, dan belajar juga YouTube, processing, mencari foto, dan gerakan tangan, curing, dan bentuk-bentuk gambar itu. Jadi nggak bisa langsung jadi, pasti kita ada perubahan setiap hari. Sering dicoba aja pasti bisa. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Teresia. Untuk bikin kopi, apakah harus punya alat-alat lengkap ya? Maksudnya harus punya mesin kopi, lalu sama cara menentukan kopi yang bagus juga kayak gimana sih Kak Jay? Untuk membuat kopi dengan alat apa aja bisa sebenarnya. Nggak harus mempunyai mesin kopi, nggak harus mempunyai alat-alat kopi. Di sini banyak kok alat-alat kopi sebenarnya yang bisa dijadikan kopi. Yang pertama itu dari metode French press, seduh itu, rendam itu juga bisa jadi kopi. Drip itu bisa jadi kopi juga. Dan pressing menggunakan mesin kopi itu sebenarnya nggak terlalu. Ada namanya Rockpresso, itu manual brewing, alat-alat manual yang harganya terjangkau untuk dibuat kopi. Itu. Dan untuk kopi yang terbaik itu sebenarnya kopi rata-rata semua baik ya. Semua kalau emang prosesnya bagus, itu pasti menghasilkan kopi yang sangat baik. Tapi kopi yang biasanya yang kurang, itu biasanya roastingnya terlalu dark, di roast itu dimasaknya terlalu hitam, dan menghilangkan rasa-rasa kopi yang sebenarnya harus ada, seperti rasa asamnya seperti ini, mempunyai rasa pahitnya seperti coklat, nut, atau apa. Karena roastingnya terlalu lama, dia tidak mempunyai rasa apapun, jadi dia cuma rasa pahit aja ketemunya, seperti itu. Seperti itu. Dan yang Halo Kak Jay. Mohon maaf, mungkin koneksinya terputus. bagus kok. Halo Kak Jay, udah? Udah, oke. Yang tadi perlu tak ulang nggak? Boleh Kak, boleh. Tadi sempat terputus sinyalnya. Oh, terputus ya. Gitu. Untuk memilih kopi yang bagus itu, kopi nggak ada bagus, kopi bagus semua. Tapi
di mana proses itu kopi harus dilihat dari segi roasting pemasakannya. Pertama yang kopi, yang biji kopi yang gelap gitu, biasanya menghasilkan rasa pahit aja. Terus yang kopinya sudah dibuka dari toples yang nggak pernah ditutup, nah, itu jadinya dia kopi itu anginan dan nggak menghasilkan rasa apa, cuma rasa pahitnya sih. Jadi yang masih terang dan mempunyai package yang bagus, kopi-kopi yang bagus itulah. Oke, ini ada pertanyaan dari Riyadu. Apa yang pertama ada di pikiran Kak Jai saat memulai bisnis kopi? Apakah karena mengikuti tren saja atau karena ada ketertarikan yang memang dari dalam hati? Coba Kak bisa memberikan tips mungkin ya. Oke, saya pertama berbisnis itu F&B di awal 2018 itu. Habis itu saya mulai permanently bisnis F&B itu di 2019. Awalnya kita berbisnis produk di makanan, setelah itu sudah 6 bulan proses makanan, kita go to beverage, minuman, kita ambilnya kopi. Karena kopi sekarang pertama dilihat juga rame kopi ya. Habis itu coba saya turun ke kopi, saya pelajari kopi. Dan ternyata complicated, banyak juga hal-hal yang harus dipelajari. Dan ada tantangan lah untuk pelajaran kopi gitu banyak. Dan komunitas-komunitas kita bisa ketemu banyak. Habis itu bertemu orang dan pelajari kopi itu sangat menarik. Jadi why not kita belajar kopi. Saya jadinya terjunnya ke kopi untuk di 2019 sampai tahun ini. Wah keren ya Kak ya, di usia muda sudah memiliki kedai kopi sendiri, coffee shop sendiri, itu keren banget sih. Menginspirasi kita semua yang ada di sini, yang berjiwa muda harus tetap memiliki ide untuk bisa memiliki usaha, untuk selalu tetap produktif ya Kak ya. Memulai usaha dengan hal kecil dulu, mempelajari dulu sebelum kita memulai. Oke, lalu lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget yang nanya nih Kak Jai, jadi Kak Jai pasti tetap semangat ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita semua. Jadi ini ada dari Suryani Usman, mau tanya berapa rasio dipakai untuk kopi yang dijual dalam satu cangkir? Untuk rasionya macam-macam ya. Untuk latte art, untuk latte rasionya biasanya 30 mili untuk espresso dan 180 untuk susunya. Seperti itu. Untuk americano juga 30 mili itu untuk satu shot kopi dan sisanya lagi 180-an mili air. Macam-macam kelas, soalnya di setiap coffee shop itu beda-beda ukuran macam kelas. Ada yang 200 mili, ada yang 300, ada yang 250, ada yang 180 mili macam-macam. Gitu. Oke, siap. Lalu ada dari Kak Ida Ayu Bramantari ini. Kak, bedanya kopi yang dibuat manual brew sama pakai mesin kopi itu bedanya apa ya? Nah, di situ yang tadi saya jelaskan, di sana ada tipe dripping ya, tetes gitu sama pressing. Nah, itu manual brew itu metode tetes gitu. Jadi dia akan menghasilkan kopi yang rasanya sangat light. Nah, yang biji kopinya itu biasanya Arabica dia. Jadinya mempunyai ciri khas rasa dia. Bisa menghasilkan rasa fruity-nya atau herbs-nya dan asamnya. Dan untuk pakai mesin kopi dia metodenya pressing, jadi mesin kopi yang sangat strong balance. Yang biasanya dipakai biji itu house blend ya. 70% Arabica dan 30% Robusta biasanya seperti itu. Jadi menghasilkan 30 mili. Jadi dia tuh pressing itu dia mengeluarkan sari-sari kopinya itu sendiri. Jadi tekanan yang tinggi di press kopinya yang sudah digiling dan mengeluarkan 30 mili gitu. Biasanya dipakai kopi susu sih untuk yang pressing itu, espresso itu, dan kalau misalnya manual itu kopi hitam seperti itu biasanya. Banyak sekali ya jenis-jenisnya dan beda-bedanya. Jadi di sini yang menanyakan bisa langsung tanya-tanya aja di kolom chat ini ya. Iya, tanya aja. Banyak sekali. Iya. Lalu selanjutnya ada dari Kiki, apakah tunggu sebentar. Saya pernah lama nggak minum kopi, terus minum kopi lagi jadi tremor dan jantungnya lebih
cepat degupnya. Tapi mungkin ini lebih cocok untuk Dokter Ari ya. Dokter Ari mungkin bisa Dokter. angkat bicara untuk menjawab pertanyaan ini ya dok ya. Halo, Dok. Gimana? Nah ini ada yang bertanya nih dok. Apakah kopi bisa mempengaruhi kesehatan ya? Saya pernah lama nggak minum kopi, terus minum kopi lagi jadi tremor dan jantungnya lebih cepat degupnya. Dan apakah sehat kok minum kopi tiap hari? Ini mungkin Dokter Ari dan Jendra bisa untuk menjawab pertanyaan ini ya dari segi kopi dan dari segi kesehatan. Silakan untuk Dokter Ari terlebih dahulu. Oke, Fit. Jadi kopi itu kan dia mengandung kafein ya, jelas ya. Itu untuk beberapa orang yang memang sensitif, itu memang bisa meningkatkan denyut jantung. Itu memang memang tubuhnya seperti itu. Jadi agak susah memang untuk dia minum kopi. Mungkin dia harusnya minum kopi dengan kadar yang ringan dulu. Jadi tidak terlalu pekat, lebih ringan dulu, lebih encer, mungkin seperti itu teknisnya ya. Yang jelas kalau dari segi kesehatan itu karena kandungannya yang mengandung kafein yang bisa meningkatkan denyut jantungnya, terus biasanya bisa juga menyebabkan langsung efek ke badannya itu tremor, berkeringat, itu normal efek dari respon tubuh terhadap kafein. Tapi tidak semua orang seperti itu. Sebagian besar sih saya rasa saat ini sudah pecinta kopi ya, jadi banyak yang tidak mengalami hal seperti itu. Mungkin dari Gus Jayendranya bisa nambahin. Kira-kira sehat nggak Kak kalau minum kopi tiap hari? Nah ini sekarang kopi kan sekarang udah membludak ya. Jadi orang-orang yang ngopi. Dan kopi itu sekarang nggak hanya kopi hitam, juga ada kopi susu sekarang yang pakai. Cewek cowok pun bisa minum. Dan ada kopi yang rasa-rasa, yang gula dawa, mungkin gula aren, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang kopi itu bisa dinikmati dengan rasa ya, jadi untuk jantung deg-degan itu sudah jarang sih menurut saya sekarang. Sekarang rasio untuk kopi yang tidak seperti itu tuh bisa dikecilkan, bisa di asking barista untuk membuat rasa kopinya tidak terlalu strong. Jadi kebiasaan lah sekarang untuk ngopi. Jadi kalau misalnya jantungnya deg-degan, dia setelah ngopi mungkin asam lambung yang emang sudah keras awalnya, jadi tidak kali minum kopi langsung kafein naik langsung membuat jantung tuh deg-degan gitu loh. Saya juga pernah yang kebiasaan minum kopi, kalau keterusan minum kopi langsung deg-degan juga gitu modelnya. Dan ada tipe-tipe kopi yang juga membuat seperti itu, seperti cold brew biasanya, bisa juga membuat seperti itu, espresso tok, tidak ada campuran apa, itu akan membuat jantung deg-degan dan asam lambung naik, mungkin mual-mual macam-macam itu akan keluar. Gitu. Oh, seperti itu. Oke, untuk Dokter Ari ada pertanyaan nih dok dari Kak Yosi. Selamat siang, saya ingin bertanya, apa ada manfaat kopi atau limbah kopi yang bisa digunakan untuk kecantikan atau perawatan diri seperti dari kandungan kopinya sendiri atau pemanfaatan limbah ampas kopi yang dapat digunakan sebagai scrub atau masker? Silakan dok. Oke, jadi kalau untuk kopi itu sebenarnya sangat bagus buat kesehatan ya, karena kopi itu merupakan salah satu antioksidan yang kuat. Ya, seperti kita ketahui sendiri, lingkungan kita kan sudah sangat penuh dengan radikal bebas ya, jadi kita memang perlu tambahan antioksidan, dan salah satunya sumber antioksidan itu adalah kopi. Jadi sekarang tinggal bagaimana seperti Gus Jayendra bilang, bagaimana meraciknya dengan berbagai macam rasa itulah yang kita harus pilih dengan baik juga. Karena terlalu, kalau dari segi kesehatan ya Gus Jayendra, terlalu banyak gula itu juga
tidak bagus ya gitu. Gula jadi terlalu manis, itu efek jangka panjangnya akan tidak bagus. Itu satu. Terus mengenai apa tadi ampas kopi ya? Ya, ampas kopi. Ampas kopi itu bagus buat kecantikan, jadi bisa digunakan untuk scrub. Biasanya bisa dicampur dengan madu atau dengan jeruk nipis. Itu dengan bahan-bahan herbal yang kita punya di rumah itu bisa digunakan untuk scrub karena dia bisa bersifat eksfoliatif. Jadi dia bisa mengangkat sel kulit mati. Bisa juga dipakai di wajah. Digunakan seperti penggunaan masker, dia dicampur dengan madu, itu juga sangat bagus buat pencerahan kulit. Itu sih, Fit. Oh gitu ya, Dok. Ya. Jadi dari ampas kopi pun Ya. bisa juga untuk kita pakai untuk masker atau scrub ya, Dok ya. Tapi bagusnya itu dalam keadaan sudah, maksudnya kan gini ya, Dok ya, kita kan bikin kopi, terus ada ampasnya. Berarti di saat itu juga kita harus pakai ya, Dok ya, tidak harus menunggu sampai boleh ya, gitu. Bisa dipakai. Oke, iya. Kak Jendra ada lagi nih dari Kak Reza Palevi. Ini kelihatan banget dia nih tertarik sekali ya untuk membahas kopi. Jadi banyak banget yang dikasih pertanyaan. Jadi pertanyaan seperti ini, saya mau tanyakan timing terbaik ekstraksi untuk espresso apabila single shot 30 ml membutuhkan waktu 30 detik. Tapi apabila kita bikin double shot, apakah timingnya 30 detik juga? Setahu saya kok timing di atas 30 detik rasa bitter akan muncul. Silakan Kak Jay. Nah, untuk ekstraksi kopi itu banyak sekali caranya. Bagaimana kita mau menghasilkan rasa kopi yang enak dan timing yang tepat. Nah, untuk penghasilan single shot benar menghasilkan 30 ml dengan waktu rata-rata biasanya 25 sampai 28 detik. Kalau misalnya untuk double shot itu kan mempunyai kapasitas kopi biasanya lebih banyak daripada single. Jadi kita times 2 atau times 3 aja. Jadi misalnya dengan 18 ml kopi, 18 gram kopi menghasilkan kurang lebih 30-35 detik sih biasanya yang kita lakukan di sini. Gitu. Ya. Untuk Kak Reza Palevi, apakah sudah jelas? Mungkin bisa, kalau ingin bertanya lagi bisa meninggalkan di kolom chat ya. Ya. Oke, ini ada lagi dari Pak Sandi. Ini mungkin ada 2 jawaban dari dokter dan Kak Jay ya. Jadi pertanyaan seperti ini, kalau semisal tiap hari minum kopi sampai 3 kali, apa tidak masalah untuk kesehatannya? Saya tidak pernah pakai gula. Sebaiknya campuran kopi dan airnya berapa banding berapa agar tidak kena lambung? Kak Jay bisa menjawab pertanyaan ini ya. Untuk air biasanya minum kopi susu atau yang dibilang kopi hitam, kopi susu atau kopi hitam biasanya kita pakai 30 ml espresso dengan air 180 ml atau susu 180 ml. Jadi kandungan air atau susu itu sudah melebihi espressonya. Jadi tidak merasa lebih kuat gitu. Jadi kalau misalnya kita taruh double shot kopi atau 60 ml espresso dengan 120 ml susu, jadi kopi itu akan kerasa dan puring masuk ke dalam tubuh. Dan biasanya itu sih untuk diminum pagi hari ya, kalau misalnya 3 kali sehari dengan single shot dengan kapasitas air atau susu 180 ml masih aman aja sih menurut saya. Saya pernah pakai itu. Paling akan merasa lebih aktif setiap hari ya kayak gitu. Oh gitu. Ya, lebih aktif dia. Nah, untuk Dokter Ari ini sepertinya banyak banget sih yang nanya apakah minum kopi itu tiap hari apa tidak mengganggu kesehatan nih Dok. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi ya Dok ya, karena pertanyaan dari teman-teman ini hampir semua tuh sama seperti itu Dok. Bisa dijelaskan kembali ya Dok? Oke. Minum kopi itu sebenarnya sangat bagus ya. Jadi dia juga sebagai stimulan, dia juga sebagai antioksidan. Jadi itu akan membuat kita lebih bersemangat. Mungkin banyak orang yang
yang sudah biasa minum kopi itu sangat merasakan hal itu. Hanya saja kuncinya pesan saya itu ya, kalau lebih mungkin kadar kafeinnya akan terlalu tinggi. Halo dok, sinyalnya agak terputus dok. Halo Dokter Ari. Dokter Ari. Oh, agak terputus ya dok ya. Halo dokter. Halo Kak Jay. Halo. Oke. Dokter agak terputus ya tadi ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi dok. Dokternya ada ya? Ada dokter. Halo dok. Oh, ada. Dokter, diangkat audionya ya dok ya. Masih mati dok. Oh, mungkin dari Kak Jay aja ya. Ini ada pertanyaan ya Kak Jay ya. Dari Reza lagi, biasanya jenis kopi untuk membuat manual brew kopi itu apa ya Kak? Manual brew kopi digunakan biji single origin Arabica dengan roastingan light. Oh, jadi yang menghasilkan rasa buah atau rasa coklat, juga bisa nangka, macam-macam. Itu manual brewing jadinya dengan alat drip seperti V60, Chemex, atau apa namanya lagi satu, ya French press kayak gitu, pasti bisa dipakai dengan single origin Arabica. Oh, seperti itu ya Kak ya. Iya. Banyak sekali ya. Lalu Dokter Ari, ya siap. Dokter Ari, apa sudah lanjut? Oke, dok, ini ada pertanyaan dari Michelle untuk Dokter Ari. Saya mau tanya, keluhan wajah berminyak apa bisa sembuh total ya dok? Bisa menggunakan treatment dan produk apa dari Ester? Maaf dok, tanyanya menyimpang dari topik. Saya rencana Desember mau kelihatan glowing, apalagi kan mau Natalan ya dok. Jadi perawatan-perawatan apa saja yang bisa saya lakukan mulai sekarang? Saya pernah coba clean wash dan glowing sea, dipakai malam aja ya. Saya dulu pasien Dokter Ari di Bali, tapi sudah lama sekarang saya pindah ke Jakarta. Makasih ya dok. Wah Kak Michelle ini dari Jakarta ikut eduklas kita ya. Ayo dok, mungkin bisa memberikan memberitahukan treatment dan produk dari kita. Apa kabar ya? Udah lama sekali ya. Jadi ini, kalau untuk keluhan kulit berminyak, itu treatment dan produknya itu ada khusus. Treatmentnya pun ada berbagai macam ya. Saya harus lihat dulu kondisi wajah, misal sekarang seperti apa, apakah dengan jerawat, komedo, ataukah hanya dengan kulit berminyak. Jadi bisa itu ditreatment dengan untuk mengurangi minyak, itu bisa ditreatment dengan freck laser, bisa juga dengan dermapen. Dan satu lagi, biasanya kalau dia sangat oily, itu kita tambahkan dengan obat minum yang memang kerjanya di kelenjar sebum atau kelenjar minyak dari kulit tersebut. Untuk produknya pun kita ada seri dari untuk kulit berminyak ya, dari seperti tadi yang saya udah bilang, ada dari Esa Black Foam, jadi untuk kulit khusus untuk kulit berminyak, ada tea tree serum juga yang memang bisa berfungsi untuk mengurangi minyak, dan ada pelembab yang sejenis oil free, ada juga krem malam yang memang untuk kulit berminyak. Jadi kalau Mbak Michelle mau lebih lanjut, nanti kita bisa konsultasi, walaupun kalau misalnya lagi di Jakarta kita bisa melalui video call ya. Terus selanjutnya pertanyaan tentang clean wash sama glowing sea ya Fit ya? Iya dok. Clean wash itu sabun yang bisa digunakan sehari-hari ya, bisa pagi, siang, sore, malam, itu nggak masalah karena itu cukup aman untuk kulit
berminyak. Kemudian yang glowing sea lotion itu serum yang mengandung vitamin C, itu bisa digunakan pagi dan malam hari. Jadi kalau paginya dirasa kulitnya agak dehidrasi, bisa dipakai pagi sama malam, atau cukup malam aja sebelum tidur juga bisa. Itu, Fit. Ada lagi mungkin yang kelewatan pertanyaannya, Fit? Ini dia juga nanya lagi, Kak Michelle, mending saya glowing pill atau diamond facial ya dok ya? Mohon dijawab ya dok. Glowing pill sama diamond facial itu sebenarnya sama ya. Kalau glowing sih kan dia berupa peeling cairan ya. Kalau diamond mikro itu menggunakan alat yang alat mikrodermabrasi. Jadi semuanya fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Kalau dia oily banget kulitnya, bisa kita kombinasi dengan obat minum. Seperti itu. Dok, kan kita juga punya ini ya dok ya, perawatan yang instant treatment, jadi bisa cerah secara instan. Mungkin dokter bisa jelasin untuk Kak Michelle, kita kan punya seperti Insta Bright kayak gitu ya dok ya. Kan Kak Michelle ini katanya mau untuk cantik, kelihatan glowing di saat Natalan gitu dok. Mungkin bisa dijelaskan dok. Halo Dokter Ari. Dokter Ari, halo. Keputus-putus ya, Fit ya? Iya, keputus-putus dok. Iya. Kita kan punya perawatan instant treatment tuh dok, jadi mungkin bisa ditawarkan untuk Kak Michelle dok. Ya, bisa. Kalau perawatan instan kita itu ada Insta Bright, ada Insta Lift, ada juga yang Insta Meso, itu sangat bagus untuk perawatan yang bisa dilakukan di klinik kita yang mempunyai waktu yang tidak cukup banyak. Jadi dia tidak bisa lama menggunakan waktu di luar, itu bisa dengan treatment itu sesuai dengan masalah kulitnya. Kalau mau pencerahan aja bisa Insta Bright, atau kalau mau pencerahan dengan pengencangan itu bisa kita lakukan dengan Insta Lift. Gitu, Fit. Insta Lift. Nah, untuk Kak Michelle, apakah jawaban dari dokter sudah jelas? Bila ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin bisa meninggalkan di kolom chat ya Kak Michelle. Nah, ini Kak dari Kak Suryani Usman. Saya mau kulit saya cerah, terutama wajah. Berapa biaya perawatannya ya dok? Untuk Kak Usman ya. Iya. Untuk biaya itu sangat bervariasi di kita ya. Jadi dari yang makanya kita mempunyai treatment itu dari yang ringan, terus yang next step itu. Jadi itu juga ada harganya masing-masing. Jadi kesini aja kalau Mbak siapa Suyeni ya, Ya Mbak Suyeni. Bisa kesini, atau kalau mau tanya lewat telepon juga bisa mengenai harga, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik. Yang jelas kita ada promo-promo khusus lah. Oke. Ada diskon juga ya. Ya, kita ada diskon juga. Nah, sepertinya pertanyaannya sampai di sini sih semuanya untuk Kak J dan dokter. Nah, mungkin saya mau tanya sih untuk Kak J, kan punya 2 tempat usaha nih, yang satu di Seminyak sama di Denpasar. Jadi apabila pemenang dari voucher Warmit Coffee ini bisa datang di salah satu coffee shopnya ya Kak ya? Atau datang aja langsung di Kunti 2 Seminyak ya. Oh, di Kunti 2 Seminyak aja ya Kak ya berarti. Nah, jadi nanti saya dijelaskan di sini kalau untuk yang mendapatkan voucher dari Warmit itu yang sudah mendaftar di Ester untuk mengikuti edukasi ini udah jelas mendapatkan voucher dari Warmit Coffee. Jadi bisa mengajak teman-temannya untuk datang ke Warmit Coffee, untuk bisa ketemu langsung sama ownernya Kak Jendra ya, bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang kopi di sana. Nah, sebelum menutup edukasi ini, saya akan membacakan atau memberikan informasi siapa saja yang mendapatkan door prize dari Ester House of Beauty. Nah dok, kita waktunya untuk membagikan hadiah untuk peserta edukasi kita hari ini ya dok ya.
Iya. Untuk peserta bernama Kak Suryani Usman, selamat mendapatkan voucher 100.000 dari Esther House of Beauty. Lalu untuk Kak Brahmantari mendapatkan satu produk ESA Black Purifying Foam dari ESA Cosmetic. Lalu untuk Kak Yosi mendapatkan satu hand soap dan Kak Reza Palevi mendapatkan hand gel. Nah, terima kasih untuk peserta-peserta yang sudah hadir di eduklas ini. Mungkin bisa mengangkat, bisa menyalakan videonya, karena sebelum mengakhiri ini kita akan berfoto bersama terlebih dahulu ya. Mungkin semuanya bisa menyalakan videonya. Halo semuanya, terima kasih ya sudah mengikuti eduklas hari ini. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Belum semua kan? Udah belum semua ya? Oke. Ditunggu semua ya, dibuka videonya. Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih untuk Dr. Ari dan Kak Jai sudah memberikan tips menarik dan jadi narasumber di acara Esther House of Beauty dan Parlor. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya semua. Bye.